Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mat Pentol. Teman-teman, drama yang selama ini rame ya, soal tudingan ijazah palsu Pak Jokowi ternyata makin masuk ke babak yang lebih serius. Setelah sebelumnya ramai di podcast conference pers sampai perang argumen di media sosial, kini Roy Suryo dan Dr. Tifa ditahan, diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk menghadapi proses persidangan. Yang menarik, banyak yang sudah membayangkan bakal ada adegan pakai rompi oranye. Bener, ada, ya kan? Dan langsung nginep di Hotel Prodeo. Ternyata tidak begitu ya teman-teman ya. Roy Suryo dan Dr. Tifa tidak ditahan. Bahkan mantan Ketua Umum Muhammadiyah Din Samsudin sampai mengajukan diri sebagai penjamin mereka. Di sisi lain, kuasa hukum mereka yaitu Bang Refli Harun ini menegaskan bahwa Roy Suryo dan Dr. Tifa siap menghadapi persidangan dan akan fokus melakukan pembelaan berdasarkan hukum yang berlaku. Pertanyaannya sekarang, kalau memang selama ini begitu yakin dengan tudingan yang disampaikan, apakah nanti di ruang sidang semua argumen dan bukti yang selama ini beredar di podcast dan media sosial akan tetap sama kuatnya? Atau justru persidangan akan menjadi panggung pembuktian yang sesungguhnya? Nah, bagaimana sebenarnya duduk perkaranya ini? Mengapa Roy Suryo dan Dr. Tifa tidak langsung ditahan? Dan seperti apa reaksi para pendukung maupun para netizen yang sejak awal mengikuti kasus ini? Yuk kita lihat bersama-sama, langsung let's go. Roy Suryo itu bukan penjahat. Iya. Jangan polisi jadi penjahat. Benar, oknum polisi ini penjahat. Jam segini mau dipaksa untuk pindah. Gak apa-apa. Jokowi, hati-hati kau ya. Kena karma kamu. Ini gak bisa main-main. Ini betul-betul kayak seperti PKI. Memang kau keturunan PKI kau Jokowi. Jangan mau ke polisi, jangan mau diambil. Lebih baik kalau saya seperti polisi, jangan mau begini. Benar. Ini bahaya ini. Masa jam segini mau dipaksa untuk ini mobil polisi nih. Mobil mau dibawa ke mana dia? Apa mau diracunin? Apa mau dimatiin? Roy Suryo itu bukan penjahat. Dia adalah politikus. Dia dia peneliti, doktor. Jam segini saya ditelepon katanya mau dibawa. Emang penculikan. Ada jam kerja. Bukan main-main kalian. Apa ini? Kapolri apa kamu? Siapa kamu? Saya menggaji kamu polisi. Masyarakat. Ini nggak bisa main-main ini. Hati-hati, dunia akan tahu. Iya Pak. Ini ada komentarnya nih. Kita fokus sama ini aja dulu ya. Komentarnya begini. Siapa orang ini? Orang pekok lagi mabuk kecubung. Gak kenal saya. Siluman tapir. Ada yang bilang orgil. Kliennya Pak Purnomo. Baru lepas. Dari mana Pak? Adik iparnya si Tipa itu. Iya kah? Wah, iya kah? Supirnya Roy. Oh, supirnya Roy. Wah, karena tak pernah ada ketegasan, akhirnya banyak orang yang teriak menjelek-jelekan dan menghina mantan presiden sesuka hati. Iya betul. Mending ngopi sama makan gorengan Pak. Sebaiknya jangan mengkonsumsi minuman beralkohol. Biar fokus. Bener. Polisi kerja 24 jam weh. Iya weh. Stres nih abang ganteng ya kan. Aduh, politikus dia sendiri yang ngomong. Tikus. Bajunya ukuran berapa Pak? Udah yang bagus-bagus aja ya. Waduh, ada yang bilang kayak gini. Udahlah Pak, mending kita ngopi yuk. Aduh. Pak Jokowi is the best. Politikus katanya Bang. Siapa nih? Aku pun juga nggak tahu. Salam sehat selalu Pak Jokowi. Mulai lagi lagu rock and roll katanya. Aduh, Pak. Iya benar katanya netizen. Teman-teman, ngopi dulu Pak ya. Minta pendapat, masukan dari prinsipal karena kita mau rapat. Kemarin kuar-kuar, tapi tetap Roy Suryo di penjara, malah makin dalam gara-gara
orang kayak Refli ini? Oi. Nah, ini kita setelah rapat kita ingin melaporkan hasilnya dan kemudian juga tentu minta pertimbangan lagi, karena bagaimanapun begini, dalam kasus lawyering seperti ini kan kita harus memperhatikan betul apa kemauan prinsipal kan, apalagi ini kasus yang Apa maunya prinsipal? Berarti ada pemimpinnya dong. Benar katanya. memberikan atensi publik yang tinggi, jadi tidak bisa sembarangan kita menghandle-nya. Iya. Secara hukum nggak susah sebenarnya, kasus ringan kan sebenarnya kan, pencemaran nama baik, kemudian fitnah itu ancaman hukumannya harusnya di bawah 5 tahun. Tapi kita tahu kan ada pasal-pasal yang kemudian diselundupkan, kita duga itu pasal undang-undang ITE dengan ancaman hukuman sampai 12 tahun. Karena itu kita perlu bertindak hati-hati dan kemudian juga kita kaitkan dengan kemungkinan nanti penyerahan dua beliau hari Senin nanti pukul 9 di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Nah, kita ingin memastikan bahwa upaya untuk misalnya penangguhan penahanan atau tidak ditahan itu tetap kita prioritaskan kepada mereka. Oke. Oke, ini kok kemana lagi kok kalau langsung begini? Aduh. Pendapat pencemaran nama baik, kemudian fitnah itu ancaman hukumannya harusnya di bawah 5 tahun. Sebuah pelanggaran pidana yang dianggap pelanggaran pidana karena undang-undang mengaturnya. Karena itu menurut saya terhadap kasus-kasus seperti ini harusnya penyidik, penegak hukum tidak perlulah melakukan yang namanya penahanan dan sebelumnya penangkapan. Karena ini kan bukan orang jahat. Jadi saya ingat kata-kata Pak Jimli itu. Jahat lah Pak. Jahat. Masa presiden dimaki-maki, mantan presiden. Terus abis itu dibully-bully. Terus dibilang nggak jahat. Jahat Pak. Sebenarnya hukum itu harus dikenakan kepada orang jahat, bukan orang yang salah. Nah ini pun kesalahannya pun masih kita perdebatkan apakah beliau berdua bersalah atau tidak. Karena ini kan sekarang kita sedang berdebat. Lain halnya kalau kita mengatakan orang menjamret, membunuh, merampok, korupsi. Ya, itu jahat. Dan itu bisa dibuktikan misalnya. Itu tapi kan sudah pasti kejahatan yang absolut. Tapi ini kan ketika ada anak bangsa. Iya anak bangsa gimana Pak? Aduh dibilang anak bangsa mulu. Ya kan dia tuh suka ngebully Pak. Ini loh. Suka menghina Pak Jokowi. Ya kan? Jokodok. Dibilang Jokodok. Jokopret lah. Terus yang paling parah lagi ada lagi tuh yang dikatakan sama Matipa tuh. Pertanyakan ijazah mantan kepala negara dan mengatakan setelah diteliti 99,9% palsu, apakah itu sebuah kejahatan? Apakah tidak itu sebuah partisipasi masyarakat untuk menjaga integritas nasional? Jangan sampai pemimpin-pemimpin bangsa justru memiliki kredensial, ijazah, sertifikat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan perolehannya begitu. Refli tetap menggunakan jas, sedangkan Roy pakai rompi oranye, ya kan? Belum. Refli kan pengacaranya, ya kan? Kenapa tidak pakai baju oranye juga? Fitnahnya keji bro, betul. Nah, maksudnya prinsipal gimana? Berarti ada bosnya. Nah, benar kataku tadi. Kalau dia bilang ada prinsipal, berarti mereka itu ada kepalanya, ada ketuanya gitu kan. Siapa? Ini lucu nih. Lagi bucin-bucinnya dipisahin. Ini coba minta tolong sama Anies bro. Nah tuh Pak Rapli disuruh minta tolong sama Pak Anies nih, sama netizen. Ngomong ngopo toh iki? Weh, alpokat kalian. Publik yang mana? Rapat aja nggak ngaruh. Apa sih pli? Apa nih? Minta tolong penasihat partai atau tokoh ormas. Nah, sana. Nih dapat saran nih dari netizen. Sepi sudah acara rakyat bersuara. Iya, sepi. Nggak ada mereka. Pengacara apaan? Pengacara hukum, bro. Ya. Semakin komentar semakin dalam. Kangen ini. Kangen sama siapa?
Izin ketawa saya juga mau ketawa. Apa nih? Waduh, bahasa India. Wah, ini kompornya. Kan sudah diingatkan oleh Pak Bambang Pacul, jangan lawan orang baik. Iya. 2 tahun Ron baru bisa ketemu ayang tipa. Bang, katanya gagal bang. Gagal ditahan atau mungkin tahanan rumah nih. Lagi sayang-sayangnya malah terhalang jeruji besi 12 tahun. Jangan berharap hukum bisa adil selama Kapolri belum diganti. Mau diganti siapa? Coba. Apa nih? Fitnah kan lebih kejam dari pembunuhan, Pak. Betul. Udah nggak kooperatif, ada niatan baik buat kabur. Jangan pernah lawan orang baik. Iya benar. Yang fitnah padahal Roy Suryo. Iya betul. Apapun yang terjadi, yang masuk tahanan tetap kalian. Advokat nggak boleh masuk. Oh, klien. Kalau ngopi di luar tahanan sih tetap boleh. Ada yang bilang kenapa nggak sekalian ditahan aja di si Rapli. Pamat perwira pertama tersebut nggak dianggap. Kenapa nih bang? Purnawirawan kecewa dengan. Jadi saya sebagai purnawirawan kecewa dengan pelakuan yang dilakukan oleh para penyidik Polda Metro. Karena sebelum dipaksa berangkat ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, penasihat hukum juga Pak Refli Harun saya sampaikan, coba buat surat ke Dirreskrim Polda Metro Jaya. Kita minta pertimbangan apakah bisa pemeriksaan para tersangka ini dilakukan di rutan rumah tahanan Polda Metro Jaya. Saya bicara sama penyidik kedua inspektur 1 tadi atau pamat perwira pertama tersebut nggak dianggap. Saya bilang coba telepon Pak Dirnya. Oh saya nggak bisa Pak Dir yang harus Pak Dir harus segera merintahkan kita. Duh. Jadi saya penyidik melaksanakan tugas masa diintervensi orang lain? Kan Bapak sudah pensiun, sudah jadi warga sipil biasa. Bisa dibayangkan waktu masih aktifnya kerjanya apa. Beda dengan pada masa Bapak menjabat. Betul nggak? Betul. Kok jujur amat ngomongnya ya. Saya juga kecewa mantan Kapolri intervensi lembaganya sendiri. Lah itu bro, kok nggak malu ya si Ugro? Ini wong dia tuh ya Purna Polri gitu, Purna Polri. Dia mungkin belum pernah jadi penyidik. Kok mau intervensi penyidik? Belajar dari mana? Katanya weh. Ini orang-orang hukum nih. Aku juga mau ngomong kayak gitu. Ya, Bapak mantan Wakapolri ini gimana ya? Untung. Saya kecewa sebagian mantan anggota Polri punya mantan pimpinan kayak gini. Kecewa saya Pak. Loh, kuis sopo. Koreksi diri Pak katanya. Bapak mantan jenderal, jangan intervensi karena Bapak harus belajar hukum dulu sama jaksa. Oke. Ini sangat disayangkan teman perilaku Purna polisi yang harusnya gak paham mekanisme tahapan-tahapan proses hukum yang saat ini dalam tahap kelimpahan ke Kejaksaan Tinggi. Katanya user apa nih kok user nih sambal ulek. Maaf, berbeda ibadah, bahagia dengan cucu dan keluarga saja Pak. Ingat usia Pak, ingat Bapak udah pensiun, nikmati hidup. Urusan ijazah biarlah diurus petugas yang punya wewenang dan kebijakan. Itu lebih baik. Bapak selalu sehat ya Pak ya. Amin. Aduh, ini dari Gunawan nih. Bapak kan udah purnawirawan. Pasti dulu Bapak tahu bagaimana menjalankan tugas dari atasan. Sebaiknya Bapak istirahat, jaga keluarga dan cucu-cucu biar sehat Pak ya. Selanjutnya,
Dengan ditangkapnya Roy Suryo dan Tifa, akhirnya muncul satu persatu aktor di belakang layar. Nah, aku nih jujur belum pernah ketemu sama orang ini. Apa nih Yang kita pengganti melawan. Roy Suryo? Kami lawan. Masalah yang katakan sebelum 9,9% palsu. Kenapa bukan ijazahnya? Nah, teman-teman pernah lihat orang ini nggak? Pernah lihat orang ini nggak di sosial media? Berarti ini orang memang pemain di belakang layar gitu. Yang disuruh buktikan. Kan katanya Jokowi bilang akan saya buktikan di pengadilan. Bohong, tidak pernah menyampaikan itu di pengadilan. Kalau itu selesai, jasanya selesai semuanya. Ini yang bikin kacau belah negara ini kan Jokowi. Wah, masa ijazah. Dan ingat kemarin kan pada waktu kami di Parah kau Pak, bilang Pak Jokowi yang bikin kacau. Bener aja. kami tetap nyatakan jangan lupa loh, jangan sampai kasus Nasro ini terus kasus ijazahnya Jokowi dilupakan. Jadi kami tetap tegaskan di poin ketiga kalau nggak salah, tetap tangkap, adili Jokowi dan majukan kita. Tetap jadi kami punya. Bu, tangkap dan cepat adili Jokowi berjemahan ya Pak. Bener aja. Ini siapa sih kok tiba-tiba nongol kan? Ayo kan? Siapa nih? Aku gak pernah lihat orang ini gitu loh. Gerombolan Panji juga. Oh. Pemeran pengganti. Soalnya Roy Suryo dan Tifa Atit. Bos Panci keluar gara-gara Roy ditangkap. Panci nggak laku, ya kan? Keluar atu-atu tuh ya kan, gara-gara ada gerebekan kemarin tuh. Langsung digerebek nih kan. Pas mungkin Roy Suryo dengan Astri lagi kikuk-kikuk ya kan. Langsung ditangkap tuh ya. Aduh, makanya bos-bosnya pada keluar semuanya kayak gini nih. Siapa aja yang penting ada daripada kosong malu ya kan. Wartawan bingung mencari narasumber, akhirnya iya seadanya. Ini bukan seadanya, ini pemain di belakang layar nih. Sepertinya benar, narasinya sama dengan kalimat si Tompel. Diapalin dulu kali ya. Sengkuni, nggak tahu. Orang ini ikut gila juga mikirin Pak Jokowi ya. Ini pemain baru dari klub sakit hati, bisa jadi. Amplop barusan. HTI jelas ya kan. Tumbuh lagi Roy Suryo kedua. Tapi bedanya ini pakai copy paste. Aduh, ini dia lapisan di bawahnya Roy Panci. Cuma belum tahu namanya. Nanti akan keluar nama-namanya semuanya ini ya kan. Oke, mungkin bapak ini mau ikutan kali ya sama Roy Suryo. Sehubungan dengan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding atas perkara yang diajukan oleh top-topan hakim melalui kuasa hukumnya Tuan Dr. Taufik SHMH dan kawan-kawan selaku pembanding yang semula penggugat melawan Insinyur Haji Joko Widodo Presiden ke-7 RI sebagai terbanding 1 yang semula tergugat 1, yang pada pokoknya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili atas perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan mengadili 1, menerima permohonan banding dari para pembanding semula para penggugat. Yang kedua, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta nomor 211/2025/PNSKT tanggal 14 April 2026 yang dimohonkan banding tersebut. Dan yang ketiga, menghukum para pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan. Adapun yang menjadi pertimbangan hukum bagi majelis hakim pemeriksa perkara pada tingkat banding adalah yang pertama, bahwa putusan maupun pertimbangan hakim pada pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar, sehingga pengadilan tingkat banding mengambil alih atas pertimbangan dan putusan tersebut sebagai
pertimbangan hukum. Kemudian yang kedua, bahwa gugatan penggugat sebagai gugatan citizen lawsuit sebagaimana dipertimbangkan oleh hakim pengadilan tingkat pertama tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan. Oleh karenanya, penggugat dalam hal ini kehilangan legal standing untuk mewakili kepentingan masyarakat. Demikianlah mengenai pertimbangan hukum yang dijadikan dasar oleh pengadilan tingkat banding di dalam memutus perkara banding. Terima kasih ya. Makasih Pak. Makasih Pak ya. Berikutnya, kami juga berdiskusi tadi tentang Nah, ada Asman seorang nih. pengacara Ya. yang kemarin speak up di media tentang minta agar Roy Suryo tidak ditahan. Pertanyaannya, pengacara itu dalam rangka apa bicara? Dia bukan pengacara Roy, bukan pengacara TV. Dan jangan bawa-bawa. Jangan selalu seorang pengacara ini bawa-bawa nama Bapak Prabowo Subianto Ya. dengan menyebut bahwa oh dulu Anda Kapolri masih kapten. Saya sudah pengacara Prabowo 20 tahun. Apa hubungannya? Relevansinya apa? Supaya orang takut sama Anda. Nggak bisa. Ini ada seorang mantan kepala negara 10 tahun. Anak kandungnya masih wapres, aktif. Hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu baik sekali. Pak Kapolri itu meniti karir dari bawah sampai ke atas. Dan sesuai dengan konstitusi. Kok Anda mengatakan bahwa seolah-olah masih kapten Anda sudah hebat gitu? Beliau itu jenderal bintang 4. Jangan rendahkan institusi Polri, jangan rendahkan Kapolri. Kalau itu Anda lakukan, kita akan melawan Anda. Artinya bahwa sudahlah, Anda tidak usah selalu butuh validasi kepada orang. Mungkin Anda tahu siapa maksudnya. Ya, jadi ini bicara ini, misalnya Hotman, saya sebut aja. Dalam rangka apa Hotman bicara itu? Ya kami dari Ketua Umum kami Jokowi keberatan dan kita risih. Dalam rangka apa? Biarkan. Justru dengan ditahannya Roy dan Tifa hari ini membuktikan bahwa hukum tegak lurus dan berkurang kegaduhan di ruang publik. Kalau enggak kan Anda bisa lihat setiap hari berapa media yang didatangi Roy yang selalu ngomong tiap hari tentang ijazah Pak Jokowi. Tapi ternyata saya lihat kemarin ketika ditahan suaranya udah nggak keras lagi. Ya mudah-mudahan beliau paham inilah hukum. Roy Suryo DKK bukan hanya tahanan Polda, tapi tahanan masyarakat Indonesia yang ingin kedamaian. Betul. Nah, Hotman Paris nih gara-gara komentar dari statementnya dari Hotman Paris ya. Ada nggak ya aku ya? Ada kali ya. ada mungkin. Oke. Terbukti Roy Suryo dan Tifa ini gila. Sudah melihat langsung Pak? Ya alhamdulillah saya sudah melihat langsung Roy Habis Suryo ditangkap pakai langsung baju kuning, ini ya. orange dan Tifa ya. Saya ingin memastikan mereka itu ketangkap gitu. Kenapa? Ternyata karena ada perintangan penyidikan, mereka mungkin dipanggil tidak datang. Iya betul. Nah, hingga ditangkap, tapi belakangan kemudian mereka bersandiwara dengan pura-pura sakit ya. Hei Roy Suryo, Tifa, nih sekarang kenapa kamu nggak punya mental menghadapi hukum dengan cara-cara yang sehat dan wajar gitu. Jadi kalau saya lihat ini, walaupun dia sakit tetap akan diproses. Kecuali harus. ternyata terbukti Roy Suryo dan Tifa ini gila, nah mungkin dia akan bebas, dihentikan penuntutan ya, karena hanya orang gila yang tidak dipidana di Indonesia ini. Ya memang kalau saya lihat ini wajahnya wajah-wajah pura-pura sakit ya. Bayangkan aja dokter Polda bilang dia ini sehat, masuklah dalam sel. Tiba-tiba minta tolong dibawa ke rumah sakit Kramat Jati. Tiba-tiba ada intervensi mantan polisi sehingga katanya harus diistirahatkan di rumah sakit. Saya dapat informasi apakah benar itu ini, apakah benar mereka satu kamar ya? Nah, apakah mereka di ruang VIP? Nah, karena setahu saya semua klien itu kalau dibantar itu dibantar tapi dimasuk ke dalam sel yang ada penjaranya, ada bangsalnya, bukan di VIP kecuali jenderal-jenderal atau polisi atau sipil atau orang yang tidak dihukum. Tapi kalau orang yang dihukum itu untuk keselamatan dan keamanan, mereka disatukan dengan sel-sel baik teroris, narkoba itu sama. Nah, tidak boleh ada pembedaan atau dianggap pengecualian bagi mereka-mereka ini. Mereka ini adalah penjahat-penjahat yang memang mulutnya sangat lemes dan mereka harus menerima hukuman yang sangat besar, berat. Karena baru masuk rumah sakit udah bilang, udah teriak Allahu Akbar, sehat, semangat katanya gitu. Nah, sedikit lagi kalau dia boleh keluar dari rumah sakit bisa habis ngomong lagi, nyerang lagi. Jadi betul-betul seperti kucing yang kena serap air yang saya lihat, dan pengecaranya
yang ngomongnya banyak sudah mulai tidak banyak ngomong. Bahkan seperti dugaan saya dulu bahwa, hey Roy Tipa, lu nggak mau RJ, nanti yang terjadi apa? Yang masuk penjara itu kalian, pengacara kalian tidak berani menggantikan kalian masuk dalam penjara. Pengacara kalian tetap menggunakan baju yang jas, yang gagah rapi, sedangkan kalian pakai baju orange dan bahkan bisa bersandiwara pura-pura menggunakan kursi roda. Ternyata Iya. Aduh, Bang Farhad nih bisa aja ya ngomong kayak gini. Ada benernya juga ya. Roy Suryo kalau ketangkap ini mesti berpura-pura sakit ya. Kelihatan pura-pura lemes gitu kan. Karena dulu pernah ditangkap juga pura-pura sakit lehernya di sini. Nah, usia Roy Suryo sudah 57 tahun. Kalau di penjara 35 tahun, dia bebas di usia 92 tahun. Udah koid. Aduh. Kenapa Jokowi sering nggak datang dipanggil kok diem aja? Alah. Itu masih gawenya pengacaranya, Bos, ya kan? Apa nih? Hukum di Konoha timpang sebelah. Kerja, Bang. Jangan jadi pengangguran malu keluarga, ya kan? Ya timpang sebelah harusnya sudah sejak dulu si Roy Suryo di penjara. Bikin gaduh aja. Ini lagi tukang fitnah kok dibela-bela ya. Nabi aja nggak pernah bela pamannya Abu Lahab si tukang fitnah, bener. Pada benci-benci kalau sama Bang Farhad. Konoha aneh-aneh ya. Yang salah dibela-belain. Hadirkan di pengadilan bawa ijazahnya Bang Jack. Yang nuduh, yang membuktikan. Bener. Sembako murah itu yang masyarakat harapkan, bukan masalah yang gak jelas, Mas. Tunjukkan ijazahnya si Rizik. Pernah sekolah di mana dia? Aduh, kok nyampe ke Bang Rizik, Bang? Roy Suryo orang baik, pasti menang. Ya benar, orang baik. Tapi barusan ada berita kalau dia di ini loh, dia apa namanya, di nggak ditahan gitu. Oke. Apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini. Kawan-kawan semua, media sekalian. Sama Tipa tuh. Terima kasih atas kabarnya menunggu kami dalam mendapatkan kabar yang akan kami sampaikan ini. Jadi sebelum pelimpahan kami mengajukan surat kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ini dan diterima pada pukul 8.25 ya. Oke. Dan surat itu intinya adalah kami meminta penangguhan dan atau tidak ditahan karena memang ada perdebatan apakah sudah ditahan atau belum. Nah, pemeriksaan setelah beliau berdua masuk itu sudah selesai sesungguhnya pada pukul sebelum sholat zuhur dan makan siang. Ya kira-kira pukul 11. Dan kami harus menunggu, alhamdulillah walaupun agak lama sedikit, tetapi ya tidak menjenuhkan juga karena kami kemudian banyak sharing, banyak cerita dan lain sebagainya, diberikan makan yang baik juga, minum yang baik juga, dan akhirnya ya pada pukul ya hampir pukul 5 ini akhirnya kami mendapatkan kabar yang menggembirakan. Ya, kabar menggembirakan itu bahwa kedua beliau itu tidak ditahan. Tentu saja tidak ditahannya ini menuntut tanggung jawab kami dan kedua beliau ya. Jadi tanggung jawabnya tentu menjaga iklim tetap kondusif dan kita nanti berpikir bagaimana menghadapi kemungkinan persidangan ke depan dengan profesional, dengan mengedepankan ilmu-ilmu hukum yang kita punyai, sehingga apa yang ingin kita bela, apa yang ingin kita katakan itu memang berdasarkan hal-hal yang memang betul-betul dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang. Nah, karena itulah terima kasih sekali lagi atas dukungannya dan mudah-mudahan dukungan itu. Nah, jadi intinya Kejaksaan Negeri Jakarta
Intinya Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan nih ya tidak melakukan penahanan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa setelah berkas perkara keduanya dilimpahkan. Upaya penangguhan penahanan yang diajukan oleh pihak terkait ini dikabarkan telah dikabulkan dan mereka tidak ditahan seperti apa yang dikatakan oleh Bang Rapli. Terungkap ada tokoh inisial DS yang ingin menjamin agar Roy Suryo dan Tifa tidak ditahan. DS itu siapa? Ya Din Samsudin. Tapi satu ini abang yang perlu kita lihat, masih dari Kosinudin juga, dia mengkonfirmasi bahwa kami sudah mengkonfirmasi koordinasi dengan elit-elit tokoh bangsa ini, baik yang legislatif, kemudian ya beberapa tokoh lain. Nah, boleh saya tahu abang boleh spill yang abang dengar ya, ini kena program Kartu As ya, walaupun ada samar-samar informasi, tetapi kan yang terjadi saat ini kan sudah menjadi satu polemik perbincangan publik terkait keterlibatan orang-orang yang mungkin saja ya secara tidak kelihatan kemudian Kosinudin malah keceplosan. Itu saat penyampaian kemarin ya, bahwa sudah mengkonfirmasi orang-orang elit-elit ini gitu. Nah, ini yang abang boleh hanya mengindikasi saja kira-kira seperti apa gitu. Iya, ada kalau kita mungkin sudah rahasia umum ya, yang selama ini gitu kan, ada tokoh ormas, mantan tokoh ormas ya, inisialnya DS itu ya kan, yang akan menjamin katanya sudah tanda tangan kan seperti itu. Oke. Ya. Mantan tokoh ormas. Tokoh ormas lah ya, ormas besar gitu kan. Oke. Mantan ketua umum yang ormas besar itu inisialnya DS itu katanya sudah menandatangani menurut mereka nih. Oke. Ya kan? Menandatangani sebagai penundaan penahanan. Penangguhan gitu. Penangguhan. Oke. Alasannya apa kira-kira yang kalau abang dalam prediksi itu? Ya alasan dari dulu juga waktu tersangka kan salah satu yang ini kan. Apa artinya yang meminta penangguhan penahanan? Oke. Kan gitu kan? Kan udah jelas kita ini. Banyak sekali lah ini ya. Orang-orang ya mungkin elit-elit itu ya. Apakah mungkin ada partai-partai tertentu mungkin gitu? Nah, untuk saat ini kita belum mendapatkan informasi yang benar-benar ya, informasi untuk tokoh-tokoh partai. Mungkin ada, mungkin ya. Tapi tidak terkonfirmasi siapa itu. Tapi yes. Ya. Jadi jelas tadi deh kan ada Bang siapa namanya tadi? Din Samsudin. Ini bakal menjamin Roy Suryo dan Dr. Tifa nanti. Jadi beliau ini mantan ketua umum PP Muhammadiyah ya, yang Din Samsudin namanya, menyatakan kesediaannya menjadi penjamin bagi Roy Tifa. Tapi lucunya di sini nih komentarnya orang-orang nih. Lah itu terbuka beritanya kok Din Samsudin dan tokoh-tokoh elit lain. Siapa tuh? DS Dede Sunandar. Di Samsudin. Dimsum. Yang dimaksud DS Samsudin, Din Samsudin ya. Bukan siapa, Din Samsudin. DS Dedi Sumargo.